Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Grangga Putri Herlambang dengan NIM 192230105 akan mempresentasikan mengenai hasil dari review jurnal dengan metode 24 Hours Food Recall. Pertama-tama akan saya mulai dari survei konsumsi pangan, yaitu sebuah metode yang bersifat sistematis dengan mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi data mengenai pola konsumsi makanan individu atau kelompok dalam suatu populasi. Jenis, frekuensi, jumlah makanan yang dimakan, dan sosial ekonomi merupakan hal-hal yang tercakup survei ini dalam mempengaruhi pilihan makanan. Adapun metodenya terdapat metode kualitatif dan metode kuantitatif, di mana metode recall 24 jam ini termasuk dalam metode kuantitatif. Berikut adalah rincian mengenai 24 Hours Food Recall, yaitu sebuah teknik pengumpulan data konsumsi pangan dengan mewawancarai responden terhadap konsumsi makanan dan minuman dalam 24 jam terakhir, atau satu hari penuh di mana responden mulai bangun hingga kembali tidur. Untuk metode ini umumnya diulang sebanyak 3 kali pada hari yang tidak berurutan, atau 2 hari kerja dan 1 akhir pekan untuk mendapatkan data yang mewakili asupan gizi suatu populasi. Adapun tujuan metode diantaranya memberikan penilaian asupan makanan dan nutrisi yang tidak memberatkan responden, serta mengumpulkan data pola makan populasi. Untuk karakteristik karakteristik sasarannya sendiri yaitu tidak cocok untuk anak yang berusia kurang dari 8 tahun kecuali dengan pendampingan orang tua. Kemudian individu atau kelompok yang memiliki, kondisi kesehatan khusus perlu diperhatikan datanya, lebih diperhatikan. Kemudian yang terakhir, kesiapan responden untuk berpartisipasi. Berikut adalah formulir, 24 Hour Food Recall yang sumbernya dari buku ajar Survei Konsumsi Pangan tahun 2025. Selanjutnya adalah pelaksanaan food recall. Yang pertama, mempersiapkan responden untuk food recall. Yang kedua, memberikan kesempatan bagi responden untuk mengingat makanan dan minuman yang dikonsumsi. Kemudian yang ketiga, menggali lebih spesifik makanan dan minuman yang dikonsumsi. Kemudian yang keempat, memperkirakan ukuran porsi. Dapat dibantu dengan instrumen pendukung seperti peralatan rumah tangga, foto makan dan makanan, dan food model. Kemudian yang kelima, meninjau data wawancara recall. Dan yang keenam, menyajikan data dengan tabel. Berikut adalah pengolahan datanya dapat secara manual dan komputerisasi. Untuk manual sendiri, pertama-tama dikonversikan menjadi gram dari ukuran rumah tangga atau WRT, kemudian dihitung berdasarkan tabel komposisi pangan Indonesia atau TKPI. Kemudian makanan komposit yang tidak terdapat pada TKPI perlu diuraikan dengan pendekatan pedoman resep. Dan yang terakhir, mengalihkan berat makanan per 100 gram bahan yang dapat dimakan. Untuk secara komputerisasi diolah menggunakan software NutriSurvey atau NutriClean. Adapun penyajian data dilakukan dengan menampilkan hasil ke dalam tabel. Selanjutnya adalah kelebihan metode dan kekurangan metode. Untuk kelebihannya sendiri, relatif mudah, murah, dan cepat pelaksanaannya, kemudian beban responden rendah karena hanya perlu menjawab pertanyaan. Yang ketiga, tidak mengubah perilaku makan responden. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama sangat bergantung pada daya ingat responden, yang kedua diperlukan tenaga yang terampil, dan yang ketiga tidak spesifik untuk pengaturan klinis. Baik, berikut adalah perbandingan antara 24 Hour Food Recall dengan metode lainnya, yaitu FFQ. Untuk kelebihan dan kekurangannya seperti yang tadi saya katakan, kelebihannya lebih detail, jangka pendek, dan mudah dilakukan di lapangan. Kemudian untuk kekurangan Food Recall yaitu sangat rentan dengan recall bias atau ingatan dan tidak efisien dengan, sampel besar. Untuk validitasnya sendiri sering dijadikan acuan atau gold standard karena lebih detail dan dekat dengan konsumsi aktual. Dan untuk reliabilitasnya, hanya didukung oleh repetisi recall. Untuk FFQ sendiri, kelebihannya yaitu mengukur kebiasaan jangka panjang, kemudian praktis dan efisien dengan jumlah sampel sangat besar, kemudian mudah diolah dan dianalisis. Untuk kekurangannya sendiri, beban daya ingat yang tinggi, butuh validasi yang rumit, dan kuesioner yang panjang dapat membuat responden lelah. Untuk validitas dari FFQ sendiri dibandingkan dengan food recall 24 jam dan diuji dengan SCC dan ICC, kemudian, analisis blend Altman, dan turtle agreement serta weighted kappa. Kemudian untuk reliabilitasnya, dapat dilakukan dengan uji tes retest reliability dengan menyebarkan FFQ yang sama 2 kali dengan selang waktu misalnya 1 bulan. Kemudian untuk potensi bias dari food recall diantaranya bias ingatan, bias estimasi porsi, variasi konsumsi harian, bias pewawancara, dan bias musiman. Untuk itu, berikut adalah cara mengurangi bias, yaitu yang pertama menggunakan alat bantu seperti foto porsi makanan atau food photo album untuk membantu responden memperkirakan jumlah yang dimakan.
Kemudian melakukan wawancara selama 7 hari dalam seminggu, kemudian pelatihan pewawancara untuk memotivasi dan membantu responden dalam mengingat serta mengidentifikasi jumlah makanan dan menyelesaikan kejadian tidak terduga di lapangan. Kemudian melakukan wawancara recall secara tatap muka atau langsung, kemudian, mengetahui produksi musiman untuk persiapan makanan. Terakhir berikut adalah kesimpulan dari paparan saya, yaitu Food Recall 24 jam unggul untuk konsumsi jangka pendek, detail, dan murah, tapi lemah dalam hal rawan bias ingatan dan porsi. Untuk FFQ sendiri unggul untuk pola makan jangka panjang dengan, reliabilitas dan validitas lebih baik, tapi kurang detail harian dan rawan over atau, underestimasi. Keduanya saling melengkapi, kombinasi metode akan memberikan hasil gizi yang lebih akurat dan komprehensif. Berikut ada daftar pustaka dari review jurnal saya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.